Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah maba'dah. Seluruh teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam tatap maya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan pada baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran kita dalam mata kuliah kajian teks Arab. Jadi pada semester ini nanti kita akan belajar bersama tentang kajian teks Arab. Dalam mata kuliah ini nanti saya akan menyajikan teks-teks berbahasa Arab yang kemudian akan kita lakukan pembedahan, kajian terhadap teks-teks tersebut. Tentunya saya akan mengawali terlebih dahulu dengan memberikan beberapa kaidah sederhana dalam bahasa Arab berkaitan dengan qawaid-qawaid baik yang ada di dalam ilmu nahwu, ilmu shorof atau mungkin hal lain yang berkenaan dengannya. Kemudian setelah menyimak dari penjelasan saya nanti, teman-teman silahkan melakukan analisa sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan. Barangkali nanti saya akan menginstruksikan kepada teman-teman untuk mencari kaidah ini misalkan yang ada di dalam teks yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Dan insya Allah nanti untuk teksnya akan saya kirimkan di grup ya. Akan saya kirimkan di grup, kemudian teman-teman bisa menindaklanjutinya, mengambil bagian-bagian yang sudah saya tentukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah saya buat, yang sudah saya rencanakan. Silahkan nanti diambil teks-teks bagian itu, di print out supaya nanti lebih memudahkan teman-teman di dalam melakukan kajian, dalam melakukan analisa terhadap teks-teks tersebut. Kemudian setelah sesi tersebut saya menjelaskan, kemudian setelah itu diikuti dengan teman-teman melakukan analisa terhadap teks tersebut. Kemudian yang berikutnya itu adalah teman-teman melakukan diskusi bersama dengan rekan sejawat. Artinya teman-teman coba mendiskusikan teks tersebut bersama dengan teman-teman yang lain, melakukan upaya untuk membedah teks tersebut. Setelah itu, kemudian nanti di sesi paling akhir saya akan kembali mengulas, menjelaskan, serta nanti akan kita adakan diskusi, dialog berkaitan dengan teks tersebut. Goalnya adalah teman-teman nanti bisa memahami maksud isi pesan yang ada di dalam teks pembelajaran atau teks-teks berbahasa Arab. Tentunya teman-teman, karena ini masih masih dasar itu ya, masih dasar, ini sebagai modal bekal dari teman-teman nanti ketika berjumpa dengan teks-teks Arab, sehingga teman-teman ketika menghadapi teks-teks Arab itu teman-teman tidak canggung, artinya berani dan bisa mampu memiliki kompetensi di dalam mencari isi pesan, menangkap pesan yang ada di dalam teks-teks berbahasa Arab. Baik teks itu kemudian yang berhubungan dengan ajaran-ajaran agama, misalkan ada teks Al-Quran, teks hadis, kitab-kitab turos misalkan, atau juga isu-isu kekinian. Nah itu nanti kita akan mencoba untuk memberikan dasar kepada teman-teman semuanya untuk bisa melakukan kajian tersebut. Kemudian harapan saya teman-teman semuanya aktif dalam perkuliahan ini. Aktif dalam arti
datangnya juga aktif ya, datangnya aktif. Kemudian di dalam kelas juga aktif. Aktif bukan berarti ya membuat forum di dalam forum atau mungkin seperti apa, tidak, tetapi aktif bertanya, aktif kemudian memberikan respon ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, memberikan sanggahan, memberikan masukan, memberikan apalah yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Sehingga ketika nanti di dalam proses perkuliahan itu akan terjadi interaksi yang dua arah atau bahkan banyak arah, karena kita terdiri dari banyak orang di dalam kelas itu. Tidak sekedar saya yang menjelaskan, teman-teman menerima, itu tidak, tetapi teman-teman juga bisa memberikan masukan, saran, kritik dan lain sebagainya di dalam proses perkuliahan itu. Selain itu teman-teman perlu untuk saya sampaikan bahwa selain keaktifan, kemudian kehadiran dan lain sebagainya, tentu nanti penilaiannya juga didasarkan pada pada kemampuan teman-teman di dalam menangkap materi pelajaran, materi kuliah tersebut. Ini seberapa pengetahuan teman-teman, seberapa kemampuan teman-teman di dalam menangkap berbagai macam isi pesan atau mungkin penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan, atau mungkin ya hasil presentasi dari teman-teman yang lain, maka itu juga akan menentukan. Bagaimana kemudian saya menilai itu? Tentu dari proses perjalanan diskusi itu, juga melalui UTS dan juga melalui UAS. Nah, ini yang menurut saya penting bagi teman-teman semuanya untuk pahami dan ikuti dengan baik. Kemudian selanjutnya teman-teman, bahwa untuk kelancaran di dalam proses perkuliahan nanti kalau seandainya kita sudah offline, harapan saya teman-teman semuanya ketika masuk ya dengan menggunakan pakaian yang sopan. Jangan sampai nanti masuk kuliah ada yang pakai kaos oblong atau mungkin tidak bersepatu, ya itu kurang elok lah, kurang elok. Meskipun sebenarnya ya boleh-boleh saja atau tidak apa-apa, tetapi menurut saya kurang elok dan harus dirubah begitu ya, dirubah dengan menghargai diri sendiri, mulai menghargai diri sendiri. Ajining rogo sangga busono begitu ya. Maka berusaha untuk yang sebaiknya, jangan pakai anting-anting, jangan pakai ini, pakai pakaian yang sopan menutup aurat. Sebagaimana teman-teman ketika mengikuti perkuliahan atau mungkin mengikuti sekolah-sekolah dulu di zaman SMP, SMA dan seterusnya yang pakai pakaian seragam sopan itu. Kemudian teman-teman yang selanjutnya ketika karena ini masih offline, karena ini masih online ya, karena ini masih online, maka nanti perkuliahan kita boleh jadi akan menggunakan grup WhatsApp, kemudian sesekali waktu nanti pakai Zoom atau Google Meet atau yang lainnya. Ketika menggunakan akun-akun semisal Google Meet dan dengan menggunakan Zoom misalkan, teman-teman saya harapkan kamera semuanya on ya, sehingga kita tahu teman-teman betul-betul hadir di dalam perkuliahan tersebut. Tidak ditinggal kemana begitu ya, dinyalakan kameranya, kemudian tidak dinyalakan kameranya atau dinyalakan zoomnya, masuk ke Zoom kemudian teman-teman pergi kemana, itu tidak. Ya memang ini keadaan yang masih seperti ini, tidak bisa kita memaksakan untuk offline, tetapi saya kira kita perlu untuk menanamkan tanggung jawab di dalam diri kita, sehingga kita nanti dalam proses perkuliahan ya sama-sama enak, saya enak, sampean semuanya enak, sampean juga mendapatkan apa yang semestinya teman-teman dapatkan di dalam proses perkuliahan ini. Saya kira itu teman-teman. Selain itu nanti materi bisa disimak di Google Meet, di e-learning ya, di e-learning. Beberapa materi pembelajaran yang akan saya ajarkan itu bisa dipelajari di pengantarnya mungkin akan saya lewatkan di e-learning dari UIN 1 Tulungagung. Nanti silahkan teman-teman semuanya setelah ini gabung ke e-learning sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih teman-teman, itu mungkin sekedar pengantar untuk pembelajaran kita dalam kajian teks Arab. Terima kasih, semoga nanti ke depan lancar semuanya dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf.
Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafa'u tarbiyah wa min ghawthi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.